Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Aji Wicaksono. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan S1 Teknik Rekayasa Elektro. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk belajar bersama pada mata kuliah Praktikum Fisika Dasar dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Laili Muntasiro, STMT, di mana pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian seri paralel. Dalam soal kali ini kita diberikan suatu gambar rangkaian tertutup, rangkaian DC, di mana tugas kita nanti adalah untuk mencari ataupun menghitung arus yang mengalir pada rangkaian ini. Masing-masing arusnya itu nanti berapa, sama tegangan yang mengalir masing-masing berapa. Ini seri, ini paralel. Sebelum itu, kita berikan nominal pada masing-masing hambatan atau resistansinya. Ini kita isi bebas, mau kita isi berapa. Ini saya ambil nilai resistan, R1-nya adalah 40 ohm, kemudian R2-nya 60 ohm, untuk R3-nya kita kasih nilai 30 ohm. Setelah kita memberikan nilai resistansi pada rangkaian ini, kita juga memberikan sumber tegangan. Di sini kita memakai baterai sebesar 6 volt. Jika kita sudah menghitung secara manual di sini, nanti kita memakai aplikasi online untuk mengetahui apakah hasil perhitungan kita sudah benar atau belum. Ini saya sudah membuat simulasi rangkaiannya yang sama seperti tadi, seperti ini ya teman-teman. Ini kita isi dulu seperti yang sebelumnya. Untuk sumber tegangannya tadi kita kasih 6 volt. Kemudian untuk R1-nya tadi sebesar 40 ohm. Kemudian R2-nya 60 ohm. Untuk R3-nya 30 ohm. Beri nilai dulu untuk masing-masing resistansinya teman-teman. Jika dilihat dari gambar simulasi ini, rangkaian ini masih belum bisa berfungsi karena saklar yang di sini masih terbuka. Suatu rangkaian itu dikatakan berfungsi atau terdapat aliran adalah rangkaian harus tertutup. Ini saklarnya kita sambungkan dulu. Ini ada arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika rangkaiannya ini sudah tertutup, kemudian langkah pertama kita akan mencari R paralel. R paralelnya itu di sini teman. Ini berapa? Mari kita cari. Dengan rumus R paralel sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. R2-nya tadi 60 ohm, untuk R3-nya 30 ohm. Kemudian
Di sini juga sama 60, ini 30. Setelah itu kita lanjutkan 60 dikali 30 yaitu 1800 dibagi 60 tambah 30 yaitu 90. 1800 ohm per 90 ohm yaitu 20 ohm. Jadi sudah diketahui untuk R paralelnya adalah sebesar 20 ohm, teman-teman. Jika R paralel ini sudah diketahui, maka kita bisa mengetahui jumlah R totalnya berapa dengan cara R1 ditambah R paralel ini, teman-teman. Ini kita isi dulu nilai R paralelnya tadi 20 ohm. Baik, di sini kita akan menghitung R total sama dengan R1 ditambah R paralel. R1-nya tadi 40 ohm, untuk R paralelnya yang sudah kita cari sebesar 20 ohm. Jadi untuk R totalnya adalah 40 ditambah 20 yaitu 60 ohm ya teman-teman. Setelah kita mengetahui R total, kita bisa mencari I total atau arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dengan cara V total dibagi dengan R total. Untuk V totalnya sendiri yaitu sumber tegangan pada baterai sebesar 6 volt. Kita masukkan angka di sini. Kemudian untuk R totalnya tadi kita sudah cari 60 ohm. Coba kita kalkulator 6 per 60. 6 dibagi 60, 0,1. Berarti untuk arus totalnya di sini adalah 0,1 ampere. Mari kita buktikan apakah perhitungan kita ini sudah sesuai atau belum dengan simulasi kita tadi, teman-teman. Kita bisa cek menggunakan alat yaitu ampere meter. Cara mengecek arus total ini bisa kita taruh ampere meternya di sebelum atau sesudah melewati rangkaian ini, teman-teman. Di awal atau di akhir itu sama aja. Karena pada hukum Kirchhoff, satu itu berbunyi yang pada intinya I masuk sama dengan I keluar. Coba kita pasang di sini untuk ampere meternya. Ini kita hapus dulu. Apakah hasil perhitungan kita tadi benar, teman-teman? Kemudian disambungkan lagi. Bisa dilihat di simulasi ini ya, teman-teman. Di ampere meternya ini menunjukkan angka 0,10 ampere. Sama seperti yang kita hitung tadi, yaitu sebesar 0,1 ampere. Itu sama ya, teman-teman. Coba kita buktikan lagi jika ampere meternya ini kita ditaruhkan ke sini. Apakah hasilnya juga sama? Ya, bisa kita lihat ya, teman-teman. Jika kita taruh ampere meternya di sini sama di sini tuh hasilnya sama, menunjukkan 0,10 ampere. Jadi membuktikan bahwa hukum Kirchhoff satu itu benar adanya. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Dilanjutkan kita mencari PR1 atau tegangan yang mengalir pada R1 atau resistan 1. Kita akan mencari tegangan yang mengalir pada R1 ini, teman-teman, berada di sini itu berapa. Dengan rumus
VR1 sama dengan IR1 dikali R1. Untuk IR1-nya itu sama dengan arus total ya teman-teman, 0,1 ampere. Untuk R1-nya sendiri sebesar 40 ohm. Mari kita hitung pakai kalkulator. 0,1 dikali 40. 4 teman-teman. Jadi untuk VR1-nya ini 4 volt. Mari kita buktikan pada simulasi apakah perhitungan kita ini benar atau tidak ya teman-teman. Kita bisa menggunakan alat yang bernama voltmeter. Untuk mengecek VR1, kita bisa menempatkan yang satunya di sini sebelum masuk ke R1, terus yang lainnya kita taruh di sini setelah melewati R1. Bisa kita lihat di voltmeternya ini menunjukkan hasil 4 volt. Ini sama yang kita hitung sebelumnya sebesar 4 volt teman-teman. Jadi ini benar perhitungan kita. Bagaimana jika kita polaritasnya ini kebalik, maka di voltmeter ini menunjukkan hasil negatif. Jadi jika menunjukkan hasil negatif, maka kita perlu membalik polaritas pada voltmeternya ini teman-teman. Kemudian lanjut perhitungan selanjutnya, kita akan mencari tegangan yang mengalir pada rangkaian paralel ini teman-teman. Dengan cara V total ini dikurangi tegangan yang mengalir pada R1 ini. Atau R1, tegangan pada R1 ini ditambah tegangan pada paralel ini nanti jumlahnya akan sama dengan sumber tegangan ini atau V totalnya. Mari kita buktikan teman-teman. Untuk mencari V paralel, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. V total sama dengan VR1 ditambah V paralel. V totalnya tadi sumber tegangan baterai 6 volt sama dengan VR1-nya kita ketik 4 volt ditambah V paralel. Dipindah ruas berarti V paralel sama dengan 6 volt dikurangi 4 volt sama dengan 2 volt. Mari kita buktikan pada simulator kita teman-teman apakah perhitungan kita sudah benar apa belum. Kita masuk ke simulasi ini. Mari kita cek tegangan yang mengalir pada V paralel. Berarti kita bisa taruh di sini setelah keluar sama sebelum masuk paralel sini teman-teman. Bisa kita lihat tegangan yang muncul di voltmeter ini adalah sebesar 2 volt. Jadi benar teman-teman. Untuk sistem rangkaian paralel ini itu tegangannya itu sama, yang membedakan adalah arusnya. Jika kita coba taruh di PR2 sini 2 volt, kalau di PR3 ini juga 2 volt teman-teman, jadi sama. Jadi jika tegangan pada PR1 ini ditambah V paralel ini, maka akan ketemu totalnya sebesar 6 volt atau sumber tegangan ini V totalnya. Setelah itu kita lanjut perhitungan selanjutnya, kita akan mencari IR1, IR2, dan IR3. Untuk VR1-nya ini kita menggunakan rumus VR1 dibagi R1. VR1-nya tadi sebesar 4 volt ini teman-teman, kita masukkan di sini. Dan kemudian untuk R1-nya besar 40 volt. 4 dibagi 40 sama dengan
0,1 ampere. Mari kita buktikan pada simulasinya. Apakah benar? Kita menggunakan alat ampere meter. Nanti kita taruh di sini, teman-teman. Setelah melewati R1, apakah hasilnya sama yang kita hitung, yaitu sebesar 0,1 ampere? Kita uploadnya putus dulu. Bisa kita lihat hasilnya sama, teman-teman, 0,1 atau 0,10 ampere. Selanjutnya kita akan mencari IR2 di sini sama IR3, nanti di sini hasilnya berapa. Untuk IR2 yaitu VR2 atau V paralel. V paralelnya ini adalah 2 volt. Tadi kita sudah cek pada simulasi, teman-teman. Kita masukkan angkanya di sini. 2 volt dibagi R2-nya tadi sebesar 60 ohm. Mari kita hitung berapa hasilnya. 2 dibagi 60. Ini 0,3333. Kita sederhanakan menjadi 0,33 saja, teman-teman. Jadi untuk IR2-nya ini 0,0333, 0,033 ampere. Mari kita buktikan pada simulasinya sesuai apa tidak. Kita taruh ampere meternya di sini, IR2. Ini kabelnya kita putus. Kita masukkan alat ampere. Nah, bisa kita lihat ini menunjukkan 0,03 ampere, sama yang kita hitung ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari IR3-nya di sini. Sama seperti tadi, teman-teman. Berarti untuk VR3 adalah VR3 dibagi R3. Untuk VR3-nya itu sama dengan V paralel, yaitu 2 volt. Kemudian dibagi dengan R3. R3 sebesar 30 ohm. 2 dibagi 30. Kita hitung pakai kalkulator. 2 dibagi 30 sama dengan 0,066666 ya, teman-teman. Sedangkan jadi 0,066 ampere. Mari kita buktikan lagi, teman-teman, apakah benar atau sesuai. Ini kita hilangkan dulu kabelnya. Kemudian masukkan ampere meternya di sini, di IR3-nya. Ini adalah dibulatkan ya, teman-teman, menjadi 0,07 ampere. Tadi kita hitung hasilnya 0,066666. Kalau di simulasi ini dibulatkan menjadi 0,07 ampere. Jadi hasilnya sama ya, teman-teman. Sekian pembelajaran kita atau belajar bersama kita pada kesempatan kali ini mengenai rangkaian seri paralel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.